kabarnya Mas Anggi, sehat? Alhamdulillah Pak, sehat, semangat, Semangat ya. dan terus berinovasi. Iya, mantap. Ngomong Mas Anggi, kelahiran mana sih? Saya kelahiran Bogor Pak, Bogor. Bogor di bulan ketiga tahun 91 Pak, Maret ya. Maret. Betul. Ya, ya. Kalau Bapak Ibu kalau boleh tahu asli mana? Kalau ibu sebetulnya asli Jawa Pak, lalu ayah di Betawi. Oh, Ibu Jawanya mana? Jawanya tengah Pak, ke Bumi Ayu. Oh, Bumi Ayu. Betul. Berarti apa nih? Ngikutnya Ibu atau Bapak nih status suku? Lahir besar di mana? Lahir di Bogor, besar di Bogor juga Pak. Oh gitu. Gitu Pak. Jadi untuk kuliah saya di Bekasi dan bekerja pun sebelumnya di Bekasi juga. Iya, iya. Berarti bahasa Sunda ya dari kecil di Bogor? Sunda Pak, lebih ke Sunda. Kebetulan saya juga lahir di Rumah Salak Bogor. Ya. Cuman saya bahasa Sunda nggak bisa karena bapak saya pensiunan tentara. Saya besar di Jawa. Lahir doang di Rumah Sakit Salak. Numpang lahir doang. Iya, habis itu pindah. Gitu. Mas Anggi berarti anak berapa nih? Saya anak pertama Pak, sesuai namanya Anggi Pratama. Oh iya, pertama ya. Anak pertama. Maret tuh ya, bulan Maret. Apa ya? Hari apa tuh hari bulan Maret ini? Harinya ada di hari Sabtu Pak. Oh Sabtu. Iya, ya. Terus kalau hobinya apa nih? Saya hobi lumayan cukup banyak ya Pak, yang menurut saya untuk mengetahui job tipsnya seperti apa saya masih sharing atau nanya ke senior-senior yang udah di sini terkait yang mengoperasiin atau mengelola teknologi informasi di aparatur perhubungan ini Pak. Oh gitu ya. Oke, jadi gini Mas Anggi, kita pada kali ini akan melakukan sesi coaching. Mas Anggi tahu coaching nggak? Pernah dengar? Pernah dengar Pak, cuman untuk tahu lebih detailnya enggak. Oke. Jadi coaching itu sebenarnya teknik pengembangan SDM Mas Anggi, yang dilakukan dengan mengembangkan potensi diri dengan teknik pertanyaan. Jadi selama sesi coaching ini saya akan lebih banyak bertanya dengan maksud dan tujuan tertentu. Tolong Mas Anggi dijawab apa adanya, jujur ya. Terus selama sesi coaching saya jamin kerahasiaannya tidak kita publikasikan untuk orang lain gitu. Dan jika ada hal-hal yang Mas Anggi rasakan bersifat rahasia, nggak perlu diungkapkan gitu. Kalau mungkin apa hal-hal lain ya yang nggak nyaman juga nggak perlu diungkap gitu Mas Anggi, bisa dipahami ya? Paham Pak. Oke. Jadi Mas Anggi mengatakan karena baru ya belum begitu paham voksi prakom apa sih di Pusbang. Betul. Nah, jadi di sesi coaching kali ini yang Mas Anggi harapkan atau hasil outcome yang Mas Anggi ingin capai apa dapatkan di akhir sesi coaching kita nanti? Yang ingin saya dapatkan pastinya terkait pengetahuan, ilmu pengetahuan yang lebih bermanfaat lagi buat saya untuk lebih berkembang lagi di bidang jabatan yang saya ampuh sekarang ini, seperti peranata komputer ini. Kedepannya yang saya harapkan terkait teknologi informasi yang bisa membantu pergerakan pekerjaan dan pembangunan untuk aparatur perhubungan khususnya Pak. Iya. Jadi kalau lebih bisa dijelaskan lebih spesifik apa nih yang outcome yang dicapai di akhir sesi coaching terkait tupoksi dan permasalahan tadi yang dialami, belum begitu tahu tugas-tugas di sini, bisa dijelaskan lebih rinci yang dimaksud? Ingin mengetahui apa gitu, ingin dapat apa, harapannya apa yang diperoleh di sesi coaching kita ini? Mungkin untuk
harapannya saya bisa ikut membantu kontribusi terhadap perkembangan, lalu terkait pekerjaan untuk di sektor informasi teknologi, khususnya membantu para pekerja biar lebih efisien lagi dan efektif lagi dalam hal teknologi informasinya gitu. Dan yang saya harapkan terkait pengembangan diri saya pribadi di aparatur perhubungan ini, dari senior-senior bisa membimbing, memberi arahan kepada saya yang khususnya baru di jabatan peranata komputer ini. Karena mohon maaf, sebelumnya saya di beda bidang, jadi seakan-akan loncat begitu Pak. Jadi macam saya perlu menyesuaikan lagi terkait job desk pekerjaan saat ini gitu loh Pak. Sebelumnya apa jabatannya? Sebelumnya saya di Humas Pak. Humas ya. Tuh. Berapa tahun di Humas? Dari awal saya gabung dengan STTD sampai dengan 2023 bulan November itu. Selama itu mungkin berapa tahun ya? Ada sekitar 5 tahun kali ya Pak. Ya, berkecimpung di kehumasan, terkait di desain grafis, video editing, mungkin seputar multimedia gitu. Nah sekarang saya di posisi peranata komputer, yang mana walaupun satu komponen dengan sistem informasi yang program studi yang saya ampuh gitu kan, tapi saya ngerasa mesti harus banyak belajar lagi gitu loh Pak. Terkait apa itu prakom, tupoksi ini seperti apa, komponen apa aja yang menjadi tugas dan tanggung jawab sebagai prakom. Itu sih Pak. Jadi di antara dua hal tadi yang Mas Anggi sebutkan, ingin berkontribusi di Puspang Aparatus sebagai prakom, dan satu lagi tadi mengembangkan potensi diri. Di antara dua hal ini mana yang ingin kita bahas terlebih dahulu di sesi coaching kali ini? Mungkin lebih ke berkembang dulu kali ya Pak. Pengembangan diri seiring saya berkembangnya di sini, dari segi pengetahuan teknisnya di lapangan seperti apa, mungkin dari dasar itu saya bisa lebih berkontribusi lagi terhadap aparatur perhubungan ini Pak. Yang dimaksud pengetahuan ini pengetahuan seperti apa? Pengetahuan ya seperti gimana kondisi di lapangan, dalam hal artian ada sistem yang dipakai oleh aparatur perhubungan, seperti apa yang dipakai, seperti apa aturan yang digunakan juga. Mungkin karena saya baru kan, ya mesti harus pengenalan lah sistem seperti apa, teknologi informasinya seperti apa sih di sini gitu kan. Terkait bagian perbagian itu apa mungkin nanti dipotong aja kali Pak. Iya. Lanjut. Tadi jadi yang dimaksud Mas Anggi, mungkin Mas Anggi ingin bagaimana, ingin bisa mengetahui apa saja tadi sistem, sarana prasarana IT, peraturan IT, terus software, aplikasi yang sudah ada di Puspang Aparatur gitu ya. Kurang lebih begitu Pak. Oke, baik. Mengapa hal itu penting untuk Mas Anggi ingin ketahui? Ya karena dasar saya buat
melaksanakan tugas dan tanggung jawab, di satu sisi harus mengetahui apa yang digunakan dari kantor bank aparatur ini terkait sistemnya, terkait cara dan prasarananya gitu kan. Karena contoh hal kecil misalkan ada troubleshoot dari pegawai untuk diselesaikan, otomatis saya tanya dulu trouble-nya apa, unitnya apa, istilahnya kayak begitu kan. Baru saya bisa berpikir memberi solusi untuk menyelesaikan troubleshoot dari pegawai itu. Jadi mengapa penting, karena Mas Anggi harus tahu terlebih dahulu ya. Betul. Permasalahan yang sebelum membantu gitu ya. Betul. Mengapa Mas Anggi ingin melakukan itu? Melakukan itu ya atas dasar tugas dan tanggung jawab sebagai peranata komputer dan ya sebagai pelayanan dari subbagian teknologi informasi ya, ketika pegawai menghadapi permasalahan di dalam faktor teknologi informasi. Iya. Nah, kondisi saat ini yang Mas Anggi hadapi dari angka skala 1 sampai 10, kira-kira pengetahuan Mas Anggi terhadap hal tersebut tadi yang Mas Anggi katakan di angka berapa? Kalau untuk diangkakan mungkin Kira-kira saya sekitar 6 atau 7 lah. 6 atau 7 ya. Oke. Nah, apa yang menyebabkan Mas Anggi belum bisa sampai di angka 10 tuh? Hal apa yang mengganggu, menghambat? Ya karena itu tadi, karena sebelumnya saya berkecimpung di kehumasan, jadi saya nggak terlalu fokus, nggak mengikuti update teknologi informasi yang terbaru. Karena TI ini kan mencakup agak lebih luas ya, terkait server, untuk jaringan. Untuk memperoleh itu yang pasti saya lakukan koordinasi dengan para senior di aparatur perhubungan, yang khususnya di perangkat komputer ya Pak. Yang bergelut di teknologi informasi ada beberapa orang yang Ada siapa saja tuh? salah satunya ada paling senior, ada Bu Nur, lalu ada Mas Aji juga. Tuh yang mana nantinya akan jadi partner kerja saya gitu kan. Oh ya, satu lagi ada Mas Indra ya Pak. Mas Indra dia sebagai terampil di Prakom juga sama ya, mungkin sudah pernah dipelajari, mengulas lagi terkait apa itu teknologi informasi gitu. Yang pokoknya inti dengan perangkat komputer tupoksinya itu apa dan meliputi apa, mungkin itu yang akan saya cari tahu, saya baca-baca, saya pelajari lagi agar ya diri pribadi saya lebih bisa mengetahui, di samping saya bisa bertanya ke senior gubernur itu. Dari 3 hal tadi, mana yang menurut Mas Anggi yang harus dilakukan terlebih dahulu, yang nomor 1? Mungkin nomor 1 lebih ke mencari tahu sendiri ya Pak, untuk baca-baca, mengulas lagi pelajaran yang sebelumnya, dan bisa koordinasi ke Bu Nur atau bertanya-tanya di sewaktu jam kerja mungkin kan bisa gitu kan. Selagi masih di rumah kita bisa buka buku, baca-baca di internet, cari tahu. Mungkin yang nomor 1 itu sih, lebih ke pribadi dulu Pak, kita cari tahu. Terus dengan background Mas Anggi ya yang S1 sistem informasi, pengalaman juga, seberapa yakin Mas Anggi ini akan cepat melakukan 3 hal tadi ya, bertanya, kemudian koordinasi dan mengevaluasi, belajar mandiri, seberapa yakin itu akan segera dapat dilakukan dan berhasil? Ya saya cukup yakin. Saya yakin bisa, saya yakin mampu. Kalau ditanya seberapa cepatnya, mungkin saya menyesuaikan terkait kebutuhan ya Pak. Ya lebih cepat lebih bagus gitu. Jadi yakin ya? Yakin Pak. Oke, kira-kira nih dalam waktu dekat
Kapan 3 hal itu akan Mas Andi lakukan? Dalam waktu dekat ya, dalam waktu dekat ya mungkin bisa saat ini saya lakukan. Cuman kan terakhir informasi yang saya dapat, kebetulan Bu Nur sama Mas Aji lagi dinas luar ya, jadi saya belum sempat ketemu. Kalau untuk Mas Aji udah pernah ketemu, saya sempat main ke ruang server juga, melihat ruangan server. Nah, tadi kan Mas Andi sudah ceritakan ya tindakan-tindakan yang akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan ya. Gitu. Nah, dari tindakan tadi, komitmen Mas Andi nih mungkin bisa digambarkan ya, setinggi apa atau sekuat apa komitmennya untuk melakukan hal tersebut. Ya, jadi saya berkomitmen penuh terhadap tugas dan tanggung jawab yang mungkin Kementerian Perhubungan menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya itu kepada saya. Maka saat itu ketika pas mungkin saya menandatangani surat perjanjian kerja, dari situ saya akan berkomitmen penuh dan penuh dedikasi untuk melakukan tugas dan tanggung jawab yang bahasanya negara percayakan kepada saya. Jadi Mas Andi berkomitmen penuh Sekitar ya angka 8 mungkin seperti itu. Perbedaannya apa yang Mas Andi rasakan nih dalam sesi coaching ini? Perbedaannya mungkin dari seperti kita bercerita ya, kita berkeluh kesah gitu kan, jadi merasa sedikit lega, sedikit bertambah juga terkait pemahaman job desk saya pribadi di Prakom. Jadi sedikit terang lah dari yang sebelum dan sesudahnya. Sebenarnya mungkin Mas Andi sudah tahu ya, cuman apakah menjadi lebih sadar sekarang gitu setelah kita diskusi komunikasi ini? Ya, jadi lebih sadar lah nantinya kayak gitu Pak. Karena mungkin yang sebelumnya kita masih belum sadar banget gitu Pak. Nah ini setelah kita cacing masih kita merasa lebih sadar lagi gitu loh Pak. Baik, sekali lagi makasih Mas Andi atas waktunya ini sudah melakukan sesi coaching ini. Nanti di sesi coaching berikutnya kita akan lanjutkan ya. Saya akan memantau tadi tindakan yang Mas Andi sudah rumuskan sendiri ya. Apakah sudah dilaksanakan atau belum, bagaimana progresnya. Nanti kita bahas di sesi coaching berikutnya. Baik. Sekaligus akan kita berikan semacam feedback dan feed forward gitu ya. Baik, mungkin di sesi coaching berikutnya kira-kira mungkin minggu depan ya. Boleh Pak? Boleh. Makasih Mas Andi ya, sukses selalu. Sama-sama Pak. Sukses juga Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.